Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindika Putri Aisyah Sitompul akan menjelaskan tentang karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah sebuah teks yang berisi informasi berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Kalau ingin membuat karangan ilmiah ini, kita harus mempunyai sifat-sifat yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Karena karangan ilmiah ini dia harus memang benar-benar fakta gitu, data-datanya fakta, nggak boleh dibuat-buat. Jadi ya kita harus punya sifat seperti itu sih. Terus bagian-bagian karya ilmiah ini ada 4. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan tujuan dari karangan ilmiah ini. Latar belakang itu adalah seperti yang melatar belakangi kita membuat ini apa gitu, yang melatar belakangi topik yang kita bahas ini apa gitulah, kita jelaskan di situ. Kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini yaitu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan kita tentang topik yang akan kita bahas. Yang ketiga, tujuan dari karangan ilmiah. Tujuannya ini yang menjawab semua dari yang kita tanyakan di rumusan masalah. Setelah ada pendahuluan, ada karangan teoritis. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu deskripsi, eksperimen, dan penilaian kelas. Kalau deskripsi ini bisa kita ambil sumber-sumbernya dari buku atau mewawancarai seseorang yang memang benar-benar tahu gitu tentang topik yang akan kita bahas. Kalau yang kedua eksperimen ini lebih kayak kita yang mempraktekkan langsung gitu. Yang ketiga ada penelitian kelas. Biasanya sih ini dilakukan oleh guru gitu untuk mengetahui atau meningkatkan mutu belajar siswa. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini berisi dari kesimpulan topik yang kita bahas. Dan saran ini untuk pembaca untuk kita sendiri juga sih, pembaca, biar mengasih saran gitu sama kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita atau langkah-langkah membuat karangan ilmiah ini? Yang pertama yaitu ada menentukan tema. Tema ini jangan dibuat asal-asalan ya teman-teman. Tema ini harus berdasarkan ada sumber pengetahuannya gitu. Dan kalau bisa dibuat semenarik mungkin, dan kalau bisa yang lagi hangat diperbincangkan. Yang kedua ada menentukan judul. Judul harus berkaitan dengan tema, misalnya tema tentang kesehatan nih. Jadi judulnya harus ada kaitannya dengan kesehatan. Misalnya tentang varian baru COVID-19 yaitu Omicron. Nah, ini kan sangat hangat nih di negara kita, di dunia juga sih. Nah, bisa kita bahas tentang ini. Yang ketiga yaitu ada mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan ini harus berdasarkan sumber-sumber dari yang terpercaya, misalnya bisa saja dari perpustakaan atau dari orang-orang yang memang mengetahui tentang topik yang kita bahas ini. Nah, yang keempat ada mengembangkan karangan. Nah, kita kembangkanlah itu tentang virus varian baru itu gimana gitu, kok bisa tiba-tiba ada. Kita juga bisa sih menyeleksi hal-hal yang gak penting dalam karangan ilmiah ini. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.